Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Umroh ini tata caranya nanti di Madinah ya, 3 hari biasanya di Madinah. Tadi ini ibadah harta dan fisiknya dijaga, terutama ibu-ibu dijaga betul fisiknya di kota Madinah karena belum umroh. Umroh itu butuh tenaga dan fisik yang fit, karena itu memang betul-betul menyita tenaga kita ya. Kemudian ketika sudah siap, biasa hari ketiga ba'da duhur berangkat biasanya dari Madinah. Nah, berarti gunting kuku ya, dirapikan kukunya, yang laki kumisnya ya, pokoknya apa yang perlu dibersihkan dari sunanul fitrah dikerjakan. Setelah itu mandi seperti mandi jinabat, laki perempuan sama. Ini hukumnya sunnah. Untuk mudahnya mandi mulai di hotel. Boleh mandi di mikot, tapi akan menyita waktu yang cukup panjang karena berjubel antri. Ya, jadi mandi dari hotel, Bapak dan Ibu sekalian, mandi seperti mandi jinabat. Bisa toh? Masa enggak bisa? Mandi seperti mandi jinabat. Selesai mandi, tadi sudah kuku dipotong. Kalau sudah pendek ya sudah, mungkin bulu ketiak dicabut, kemudian kumis dirapikan bagi bapaknya dan seterusnya, udah mandi. Kemudian pakai pakaian ihram yang laki-laki. Perempuan apa pakaian ihramnya? Pakaian seperti biasa, pakai hijab yang menutup seluruh auratnya. Bagaimana dengan cadar? Pakai cadarnya, pakai kaos tangan kalau perlu kaos tangan. Ya, persiapan dari hotel ini Mas Yan. Yang bapak-bapak mandi, setelah mandi pakai wewangian di tubuh. Kain ihram jangan dikasih wewangian. Cuci dengan deterjen biasa, jangan dikasih wewangian kain ihramnya. Habis mandi yang diwangikan apa? Tubuhnya. Ini sebelum ihram loh ya, masih persiapan ihram. Mari, kira-kira tempat-tempat yang butuh dikasih wewangian mana dan seterusnya. Selesai, baru dipakai pakaian ihramnya. Satu seperti pakai sarung bawah, kemudian untuk atas jadikan selimut. Tidak boleh untuk menutup kepala. Nggak boleh pakaian ihram segini, dingin misalnya, nggak boleh. Di sini, ya, nggak boleh untuk menutup kepala. Kalau muncul pertanyaan, kan ihram nggak boleh pakai wewangian, yang nggak boleh dipakai setelah ihram. Pakai wewangian nggak boleh. Tadi sebelum ihram. Terus pakai kain ihram kan nggak boleh kasih wangian. Kalau kita pakai nanti kena wewangian, nggak apa-apa kalau kena. Beda kalau ini namanya mengenakan wewangian di kain ihram. Tapi kalau badan kita wangi, kemudian pakaian ini kita pakai terimbas, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Nah habis itu kemudian berangkat menuju mikot. Untuk penduduk Madinah, mikotnya Dzul Khulaifah. Kalau misalkan kita yang tadi turun Jeddah langsung ke Mekah, mudahnya kalau terbang dari Jakarta, bapak-bapak sudah pakai pakaian ihram khususnya yang bawah itu dari Jakarta. Pakai dari Jakarta, sarungan, kain ihram untuk sarungan. Seperti itu. Atas pakai baju biasa nggak apa-apa, pakai jubah nggak masalah. Begitu nanti ada pengumuman di pesawat, kita sebentar lagi akan sampai mikot. Nah, baju yang kita pakai kita lepas. Kain ihram satunya ganti untuk dipakai. Jadi enak. Nanti kalau yang bawah belum dipakai, mau pakai di atas pesawat, nah ini repot. Bisa jadi ngantri, tempatnya sulit, tidak memungkinkan. Di kamar mandinya itu cuman sempit, gerak nggak bisa. Nah, terus kita sudah lewat mikot belum ihram, nanti keliru.
Berarti sudah dilucuti pakaiannya dari Jakarta, pakai kain, ya kan nyaman pakai sarung biasa. Nah atas baru masih pakai pakaian biasa, nggak ada masalah. Baru nanti dilepas ini ketika ada pengumuman sebentar lagi kita lewat miqat, bajunya segera dilepas. Pakaian ihram yang ini jangan ditaruh koper bawah, bagasi, taruh di tas tenteng tangan kita yang satunya. Nah baju yang kita pakai lepas, masukkan tas, kain ihramnya ambil, gunakan, selesai. Jelas ya? Nah. Kemudian sampai di miqat. Sampai di miqat penduduk Madinah Dzul Khulaifah, maka bagi yang umroh dia ikrar untuk ihram. Ini bukan niat loh ya. Niat itu dari rumah dalam hati. Bahkan mungkin Pak Hasim sudah niat umroh dari sekarang, bisa jadi. Entah kapan, pokoknya niat ya toh. Saya niat pengen umroh. Nah, ini namanya ikrar. Kalau sholat namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan niat. Keliru orang yang mengatakan ini sebagai niat. Ini ikrar. Kalau sholat seperti takbiratul ihram, menandakan mulai ihram. Di miqat mengatakan labbaika Allahumma umratan. Itu. Ya, boleh didahului dengan bismillah. Bismillah labbaika Allahumma umratan. Semuanya. Ini enggak cukup dalam hati. Harus dilafatkan. Seperti takbiratul ihram nggak cukup dalam hati, harus diucapkan. Jadi ucapkan di atas bis misalkan sudah naik, biasanya dari yang mau di miqat itu mungkin perlu buang air kecil dan seterusnya, silahkan. Naik bis sudah duduk, biasanya mutawif atau pembimbing memberitahu dari sekarang kita mulai ikrar ihram. Nah, sudah, berarti di situ kita katakan labbaika Allahumma umratan. Sederhana, mudah ya. Labbaika Allahumma umratan. Itu di miqat itu. Udah ya, selesai. Berarti ketika kita sudah ikrar labbaika Allahumma umratan, maka sudah berlaku ihram. Ibarat sholat kita sudah masuk sholat, berarti larangan-larangan sholat harus dijaga. Demikian juga ini hal-hal yang tidak dibolehkan dalam ihram harus dijauhi. Apa saja? Pertama, paling besar membatalkan, yaitu berhubungan badan suami istri. Kalau itu terjadi, dah batal, umrohnya batal. Nggak cukup dengan dam atau diat, ya. Atau memakai baju yang berjahit tadi, yang makna baju berjahit, itu tidak boleh. Dua, menikah tidak boleh, meminang tidak boleh, menikahkan tidak boleh. Masih ihram terus menikahkan anaknya di sana, tidak boleh. Ya. Kemudian mengambil apapun dari bagian tubuh kita, ya, jerawat tidak boleh, ya. Kuku dipotong di saat ihram nggak boleh. Makanya tadi sebelum ihram cabut bulu ketiak atau apapun, kecuali yang darurat. Darurat itu barangkali kuku kita terluka pas jalan tersandung batu mungkin. Nah ini kalau nggak dilepas saat itu madharat betul, maka dilepas. Atau barangkali ada bulu mata masuk ke mata, ya, kemudian harus diambil. Itu contoh lah misalnya, ya. Itu, tapi jarang-jarang terjadi seperti itu. Yang jelas seperti itu. Memakai wewangian nggak boleh. Laki perempuan sama, nggak boleh. Ya, ketika sudah ihram. Lo tadi bolehnya sebelum ihram. Tapi ini bau badan saya sudah kurang sedap. Sabar, bersabar. Kalau mau dihilangkan pakai air, jangan pakai wewangian. Pakai air. Pakai penghilang bau badan boleh, tapi jangan yang beraroma harum. Jangan seperti minyak wangi. Ya. Nah itu. Kemudian melewati miqat dalam keadaan tidak ihram, ini juga tidak boleh. Jelas ya, itu larangan-larangan diantaranya seperti itu. Pakai penutup kepala bagi laki-laki dan seterusnya.
untuk wanita tidak boleh pakai wewangian, baik itu sebelum ihram, nggak boleh. Wanita asalnya tidak boleh pakai wewangian, nggak umroh saja nggak boleh. Kalau pakai penghilang bau badan boleh, tapi jangan yang aromanya semerbak. Ini harian di rumah saja Bu, begitu. Untuk ibu-ibu ya. Wanita ada perlakuan sendiri dalam syariat demi menjaga dan memuliakan kaum wanita tersebut. Ya. Nah, seperti itu. Udah, jadi sudah begitu ya. Sudah labbaika Allahumma umratan, berarti larangan-larangan tersebut dijauhi. Ya, larangan-larangan tersebut dijauhi. Nggak boleh berhubungan badan, nggak boleh hal-hal yang bersifat syahwat antara laki-laki dan perempuan tidak boleh. Maka bersabar ya, bersabar, karena di sana ya campur, laki perempuan campur. Maka mata kita dijaga, pikiran dan hati kita dijaga. Apalagi kalau antum ingat, saya ini di tanah haram, saya sedang ihram, berarti kalau berlaku dosa nilainya jauh lebih dahsyat daripada di tempat yang lain dan kondisi yang lain. Pokoknya tujuan ibadah itulah bertakwa kepada Allah SWT ya. Kemudian mencabut sesuatu pun dari bagian tubuh kita, baik rambut kepala atau mungkin kuku atau bulu ketiak atau apapun, itu juga tidak boleh. Memakai wangi-wangian setelah ihram ya, baik di badan ataupun di pakaian ihram, ini tidak boleh ya. Menikahkan atau meminang tidak boleh. Jelas ya? Itu hal-hal yang diperhatikan dalam ihram, dan itu mudah. Insya Allah Allah mudahkan. Kalau niat kita kuat, ikhlas, Allah mudahkan. Yang paling sulit adalah menjaga pandangan kita dari hal-hal yang Allah larang. Lagi melihat wanita ini, masya Allah ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah labbaika Allahumma umratan, untuk perempuan tidak boleh mengenakan niqab atau cadar. Cadarnya dilepas, tidak boleh pakai sarung tangan. Jadi pakaian seperti itu dalam keadaan wajah terbuka, dijaga. Bagaimana kalau pakai masker? Boleh, karena itu asalnya tidak menempel dari bagian kerudung kita ya. Kalau dibutuhkan silahkan, tapi asalnya sudah begitu aja. Apa nanti nggak timbul fitnah dan seterusnya? Ini yang perintah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya paling tahu tentang keadaan hambanya. Makanya ketika Allah syariatkan suatu syariat, di sisi lain itu menjadi ujian bagi kita, dihadapi dengan sabar, kita dapat pahala. Begitu ya. Nah, setelah itu bagi seorang yang merasa dirinya khawatir nanti jatuh sakit atau nggak bisa menyelesaikan ihramnya, umrohnya, khawatir kok mau berangkat kok kayak meriang begini, nanti khawatir semakin parah, maka Nabi syariatkan membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku atau halalnya aku dari ihram, di mana tempat engkau tahan aku. Siapa yang menahan? Allah. Apa bentuknya? Kita diberi sakit. Sehingga seorang yang belum sampai selesai ihramnya, dia tidak mampu melanjutkan. Kalau dia ikrarkan doa ini, Allahumma mahillu haitsu habastani, dia cukup saat itu sudah selesai dan tidak ada denda. Bukan berarti umrohnya sudah selesai, bukan. Tapi kalau dia batalkan ihram tanpa ada ikrar ini, berarti ada denda. Nah, ini tidak ada denda karena dia sudah ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya fungsinya. Tapi ini haruskah dibaca? Enggak harus. Karena Rasulullah enggak mesti membaca doa ini. Lihat kondisi fisik kita. Kalau kita fit, sehat, enggak ada masalah, katakanlah insya Allah, katakanlah persentase besar saya enggak ada masalah dalam, enggak usah dibaca, enggak apa-apa. Ya, ini bagi orang yang kira-kira ada halangan untuk menyelesaikan ihramnya. Jelas ya? Nah, habis itu jalan. Kalau dari Madinah berarti naik kereta kurang lebih 2,5 jam, naik bis kira-kira 6 jam, diperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Insyaallah mudah dihafal itu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalak. Untuk laki-laki diangkat suaranya, untuk perempuan seukuran sedang saja. Tipis, ya tipis begitu. Dan ini yang paling banyak ditinggalkan oleh para jamaah. Biasanya 1, 2, 3 kali, 10 kali sudah akhirnya imma tidur. Alhamdulillah enggak. Boleh tidur? Boleh. Ya boleh tidur. Boleh enggak baca Quran? Boleh. Habis labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kok kita capek itu pengen murojaah hafalan, silahkan misalkan. Juz 30 saya murojaah atau baca Quran, boleh. Atau zikir yang lain boleh. Artinya perjalanan menuju Mekah yang paling panjang dari Madinah tadi, gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling afdal baca talbiyah tadi, diulang-ulang begitu. Ya. Nah, terus seperti itu dan dijaga ihramnya. Apakah ihram ini disyaratkan dalam keadaan suci? Tidak. Jadi untuk ihram tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi kalau meskipun amal ibadah itu semua bagus, disunahkan berwudhu dalam keadaan suci, dalam semua keadaan itu bagus. Kok ternyata berjalan kira-kira 1/4 jam dari mikot menuju Mekah batal misalkan, nggak apa-apa. Mampir ke rest area, ke toilet, kita pipis, mau wudhu kok repot misalkan belum pengen wudhu, nggak apa-apa. Yang penting bersihkan najis itu tadi, kemudian kembali ke bis, udah lagi labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Banyak zikir. Jadi tidak dipersyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Jelas ya? Nah itu. Nah. Kemudian kita singkat aja ya. Udah jalan ini, jalan. Dijaga nanti mampir ke rest area, wudu, misalkan ya, mungkin kok ketemu sholat. Biasanya sudah kalau jamaah umrah itu paketnya kalau Indonesia biasanya berangkat habis duhur, jadi duhur yang di Madinah sama asar dijamak di Masjid Nabawi misalkan atau di hotel, silahkan ya seperti itu. Tadi di mikot adakah sholat sunnah ihram? Tidak ada. Tidak ada sholat sunnah ihram. Nah, kok banyak jamaah itu yang sholat sunnah ihram? Kita jangan ikut kebanyakan orang. Kadang-kadang salah asuhan. Sunnah Nabi tidak ada sholat sunnah ihram. Tapi kalau di Dzul Khulaifah, menurut sebagian para ulama itu ada sholat sunnah, tapi bukan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah di lembah Akik, Wadil Akik. Dzul Khulaifah ini termasuk lembah Akik. Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk sholat di lembah Akik. Berarti bukan sholat sunnah ihram. Karena kalau sholat sunnah ihram, bapak ibu semua ibaratnya di atas pesawat dari Yalamlam misalkan, berarti ada sholat sunnah di situ. Karena kalau sholat sunnah ihram nggak tergantung mana mikotnya. Kalau Madinah ada, karena itu lembah Akik tadi, lembah yang diberkahi, Nabi disuruh sholat. Jelas ya? Jadi sholatnya dari Madinah kalau memungkinkan. Kalau enggak, jangan karena kita ngejar sholat sunnah akhirnya sekian banyak jamaah satu bis tertunda gara-gara kita, jangan. Karena menghindari memadharati orang lain itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan untuk kepentingan kita sendiri. Tidak boleh ya. Nah, jadi diperhatikan arahan, pokoknya manut arahan pembimbing. Nah gitu. Tapi kalau turun yang lain ke kamar mandi dan seterusnya, kemudian bapak ibu ibaratnya sudah punya wudhu, siap sholat, silahkan langsung masuk masjid, sholat nggak ada masalah. Ini khusus di Dzul Khulaifah. Kenapa ada sholat di situ? Karena ini bagian dari lembah Akik, ya, lembah yang diberkahi. Nabi diperintah oleh Allah untuk sholat sunnah di tempat tersebut, ya, bukan sholat sunnah ihram, ya. Nah, kemudian jalan sampai ke Makkah. Tadi dalam perjalanan terus ya banyak zikir dan talbiyah sampai ke Makkah, ya. Biasanya mampir ke hotel dulu. Dari hotel secukupnya, baru mau berangkat menunaikan ibadah umroh. Ya, ini masih dalam keadaan ihram loh ya. Larangan ihram tetap harus dijaga. Ya, ketika mau berangkat ke umroh, pelaksanaan umroh, nah umroh itu seperti sholat. Karena Nabi katakan umroh itu tawaf, pertama tawaf ya. Umroh itu ritual pertama setelah ihram, tawaf di Ka'bah. Tawaf itu seperti sholat.
karena itu wajib dalam keadaan suci. Maka dijaga di hotel yang perlu buang air kecil. Jadi nanti ketika tawaf itu kan butuh waktu. Jangan sampai nanti di tengah tawaf kita karena tadi nggak dikondisikan terus pengen kencing. Nah kalau pengen kencing ya kencing, tapi batal. Kencing terus nanti ke toilet terus wudhu balik lagi. Yang jelas pertama dalam keadaan suci ya, menuju ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram. Yang perlu kita fahamkan dulu, makna Masjidil Haram itu tanah haram. Jadi bukan sekedar di masjid tersebut, bukan sekedar di bangunan masjid tersebut. Ini yang dimaksud dengan Masjidil Haram. Fadilah sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dari sholat yang dikerjakan di tempat yang lain. Fadilah sholat di Masjid Rasulullah SAW 1000 kali lipat dari sholat yang dikerjakan di tempat yang lain. Nah kalau di Madinah keutamaan itu hanya di Masjid Nabawi, tidak di tanah Madinah secara umum, tanah haram secara umum, tapi di Masjid Nabawi. Tapi kalau di tanah haram Makkah, keutamaan sholat 100.000 kali lipat itu di semua tanah haram. Jadi kalau bapak ibu misalkan berat lagi capek, sholat di hotel, saya nggak dapat keutamaan 100.000, salah, dapat. Lah ke masjid itu afdoliyahnya seperti kalau kita misalkan sholat yang satu di shop belakang, satu di shop depan, sama-sama sholat jamaah, dapat nggak 27? Nah, dari sisi shop yang paling afdol yang mana? Depan, ya itu aja. Fadilah shop lebih dekat ke Ka'bah. Paham? Jadi kalau sholat di hotel bagaimana? Ya kita dapat pahala satu kali sholat senilai 100.000 kali lipat kalau hotelnya di dalam tanah haram. Insya Allah di dalam tanah haram. Gak mungkin mau tarik hotel di Taif, ya kan? Nah itu. Jadi ibu-ibu misalkan yang nggak usah memaksa harus ke masjid. Bukan nggak boleh, boleh. Ya sudah sampai sana masa nggak ke masjid? Ke masjid silahkan. Tapi kalau kondisi capek kadang-kadang, dan ini keliru kadang-kadang sebagian jamaah. Jadi syariat terasa begitu berat karena semangatnya mengalahkan realitanya, kan gitu ya. Jadi setiap sholat mau ke Masjidil Haram, sedang jarak hotel dengan Masjidil Haram harus jalan misalkan 1 kilo atau 750 meter, itu hampir 1 kilo toh. Itu baru sampai pagar Masjidil Haram. Dari pagar mendekati masjid sana itu mungkin sudah setengah kilo lagi atau 1 kilo. Karena saking luasnya. Jangan antum gambarkan Masjid Jami' Mus'ab ibn Umair. Nah, kemudian kondisi fisik lemah. Dia pulang ke hotel, duhur, sampai hotel baru mau makan rebah sudah asar, harus berangkat lagi. Karena kalau adzan sampean berangkat, sana nggak kebagian masuk. Sholatnya mesti di luar. Karena padatnya jamaah. Jelas ya? Nah makanya sholat asar di hotel nggak apa-apa, atau di jamak silahkan, antum musafir kok. Duhur sama asar di jamak, baru nanti berangkat mau maghrib sama isya di Masjidil Haram, nanti pulang ba'da isya. Begitu subuh jam berapa? Jam 3 udah siap berangkat supaya dapat depan atau masuk ke masjid misalkan. Ya meskipun sholat di halaman kan sama, ya silahkan. Cuman kadang kan kalau di dalam bangunan lebih nyaman daripada di luar, apalagi musim hujan, kan gitu ya. Jelas. Tapi kalau musim hujan di sana hampir nggak ketemu. Kok ketemu hujan di sana itu, wah itu istimewa. Di sana kadang nggak turun hujan bisa 7 bulan, 8 bulan. Daerah tidak seperti tempat kita. Jelas ya. Jadi fadilahnya sama. Nanti dilihat kondisi kita. Jangan memaksakan diri. Oh di dekat hotel ada masjid misalkan. Saya sholat di situ sama nilainya. Tapi saya ingin ke masjid. Ya nggak apa-apa. Masing-masing diperhatikan keadaannya, ya. Jangan kadang-kadang itu karena nggak paham, satu jamaah mencela yang lain, itu dosa mencela itu. Lah udah sampai sini sholat tuh nggak mau ke Masjidil Haram katanya. Ngapa itu malasnya? Loh, ini kan sudah mencela. Di mana mencelanya? Di tanah haram. Nilainya lebih dahsyat daripada di tempat yang lain.
Lah dia sholat karena barangkali kita ini nggak ngerti udzur orang. Mungkin dia capek atau mungkin kondisi sakit. Dia ingin sholat di masjid dekat situ, ya silahkan. Kalau masalah malas nggak malas, jangan malas. Siapa yang ngerti hakikat kita ini malas? Allah. Makanya ulama dulu itu membahas hukum sholat jamaah. Misalkan gitu. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang membahas sunnah muakkadah itu juga nggak khawatir nanti orang nggak sholat jamaah. Karena asalnya membahas itu, misalkan saya menguatkan sholat jamaah itu nggak sampai fardu ain kok, paling nggak fardu kifayah atau mungkin sunnah muakkadah. Itu jangan karena berangkat malas. Alhamdulillah, berarti kalau saya nggak ke masjid nggak dosa. Karena apa? Sunnah muakkadah. Akhirnya yang jadi bahan untuk membahas itu rasa malasnya. Itu Allah Maha tahu. Karena kalau malas untuk ke masjid itu asalnya sifat munafik. Tapi kalau dia tidak ke masjid karena memang hukum Allah, dia yakin itu tidak sampai fardu kifayah atau fardu ain, nggak ada dosa dia. Jelas. Para ulama membahas ini. Misalkan sholat jamaah di masjid bagi laki-laki, apa hukumnya? Nah, ada yang fardu ain. Madhab yang 4 itu nggak harus di masjid. Saya bukan gembosi loh, itu terus nggak datang ke masjid. Makanya maksud saya memberi contoh, ini dibahas ulama, nggak harus di masjid. Misalkan begitu. Apa ini akan membuat manusia itu meninggalkan fadilah datang ke masjid? Enggak, buktinya dari kurun ke kurun, dari salaf dan mereka enggak. Masjid makmur. Karena mereka datang ke masjid mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang mencari hukum untuk mencari yang paling ringan karena dia malas. Ini lain lagi. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian masuk ke Masjidil Haram. Jalan sambil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kapan ini dihentikan? Ketika kita masuk Masjidil Haram. Maksudnya masjid, bangunan masjid. Beda dengan masjid makna luas tadi ya. Masjid, bangunan masjid. Begitu kita masuk ke masjid, melangkahkan kaki apa dulu? Masuk masjid kanan, masa lupa. Ini diperhatikan loh jamaah ya. Meskipun perkara remeh, jangan karena kita meninggalkan satu adab yang nampaknya remeh, kita akan terhalang dari sekian amal kebajikan di dalam masjid. Nah, karena adab itu ibarat pintu. Kalau pintunya nggak kita lewati, khawatirnya di dalam kita dituduh pencuri lah, perampok dan seterusnya. Akhirnya tidak mendapatkan kebaikan. Doa, kemudian doa. Kaki kanan pastikan, kemudian doa. Ya, doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu boleh misalkan pakai salawat dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jalan, berarti talbiyah sudah berhenti nih. Sudah masuk, enggak lagi labbaik Allahumma labbaik, enggak. Tadi sebelum masjid baru masih talbiyah. Masuk, kaki kanan, doa, selesai talbiyah. Jelas ya? Nah, nanti pintu umroh itu sudah sendiri, nggak akan campur pintu yang lain. Jadi begitu masuk sudah dikondisikan. Ini sudah ada pagar dinding sampingnya itu, khusus jamaah umroh ini, khusus yang umroh ke ruang bawah. Ruang bawah itu ruang sahan matof. Matof itu tempat tawaf itu yang sekitar Ka'bah. Jelas ya? Pernah lihat toh? Ini misal Ka'bah yang di sekitar Ka'bah ini. Ini asalnya di situ. Nah, nanti turun ke situ. Nah, begitu jalan kira-kira sini ke halaman sana, masuk Masjid Haram, kita sudah masuk ke dalam itu. Nah, sana Ka'bah terlihat dari jendela itu, Ka'bah. Pertama melihat Ka'bah, kita sampaikan salam ke Ka'bah tadi. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Itu zikirnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh melambaikan tangan ke Ka'bah begini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Boleh doa saja tanpa melambaikan tangan. Jelas ya? Nah, terus turun nanti kita ini pakai ihram loh Mas Yan ya, menuju ke tempat tawaf itu. Nah, sampai di tempat tawaf, ketika mau tawaf maka disunnahkan ittiba.
Iddiba itu mengalihkan kain ihram yang tadinya untuk laki-laki disyariatkan iddiba. Perempuan tetap biasa, yaitu mengalihkan posisi kain ihram yang tadinya menutup bahu kanan sama bahu kiri begini, dialihkan, ya. Jadi misalkan seperti ini, yang tadinya menutup begini, yang kanan dialihkan sehingga ditaruh di bawah ketiak kanan. Posisi bahu kanan terbuka. Jelas ya? Nah itu. Kalau mau nyaman pakai pakaian ihramnya misalkan itu, supaya merubah ini mudah, kemarin dicontohkan di video itu, pakai aja di luar plus ikat pinggangnya di luar. Jadi ikat pinggangnya di luar begini. Nah itu nanti tinggal tangannya disembolkan, tarik, dia sudah posisi iddiba. Jelas ya? Misalkan begini, terpaksa harus dicontohkan itu. Ya, misal begini. Nah, ini begini ya. Nah ini kalau posisi sudah begini ditarik, ini ikat pinggang, sekaligus untuk ikat pinggang kain bawah. Kok kita mau iddiba, tinggal ini masukkan. Nah sudah, posisi jadi. Ini posisi tetap kokoh begitu. Ya. Nah, kalau yang posisi begini, ya boleh dibeginikan, kemudian di ujungnya digandeng dengan sini. Oh saya dari rumah tak siapkan, pakai peniti, boleh kasih peniti begini. Oh pakai kain prek, diprek ini boleh. Pakai kancing, bolongi nanti kancingnya boleh, silahkan. Jelas ya? Nah. Dah. Kemudian kita masuk ke tempat tawaf. Siap untuk tawaf dalam posisi iddiba tadi ya. Kemudian Ka'bah, ini misalkan kita Ka'bah. Biasanya kalau pintu ihram nanti posisi Ka'bah ini kita ambil kayak rel di sana ya. Ini sudut Hajarul Aswad. Berarti di sini ada kata orang Hijri Ismail. Tarik ke belakang dari sudut Hajarul Aswad, kan Ka'bah itu ada 4 sudut. Ini namanya sudut Yamani. Sudut Yamani. Ya, bisa digambarkan ya. Sudut Hajarul Aswad itu yang ada pintunya di sini. Pintu. Berarti nanti di sini ada makom Ibrahim. Nah, di sini baru Hijr Ismail. Jelas ya? Yang ada kotak kuning gitu loh ya. Emas itu namanya pintunya. Nah, di samping pintu di sini ada sudut Hajarul Aswad. Di sini ada Hajarul Aswad. Nah, ini di kiswahnya Ka'bah. Tandanya kuning, garis kuning, kemudian ada pintunya. Yang di sini ini namanya rukun Yamani. Jadi mundur, tarik satu. Rukun Yamani. Ini juga sudah dikasih tanda garis kuning begitu. Corak kuning, garis begitu. Yang ini nggak ada tandanya, polos hitam. Biasanya jamaah kita datang dari arah sini, turun. Berarti berjalan ke sini, melewati rukun Yamani ke sudut Hajarul Aswad. Jelas ya? Tawaf itu mulai dari sudut Hajarul Aswad sini. Ya. Mulainya dari sini. Jadi sudah melewati sini? Belum mulai, jalan biasa. Itu. Banyak zikir boleh itu di masjid, banyak zikir dan seterusnya. Baru sini. Ini sudut Hajarul Aswad. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ke arah kanan, nanti di sini ada neon hijau di dinding itu, panjang dari atas ke bawah. Neon hijau ini lurus sudut Hajarul Aswad. Jelas ya? Nah, dari sinilah mulai tawaf. Ya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita rombongan panjang kan? Nah, kalau yang depan sudah sampai sini kita belum, berarti kita belum mulai. Jangan ikut depannya. Jelas ya? Nah, di sudut Hajarul Aswad ini mulai tawaf dengan mengucapkan, melambaikan tangan ke Ka'bah, asalnya mencium. Mendekat ke Hajarul Aswad, cium. Ini asalnya. Kalau nggak bisa begitu, mendekat, cium nggak bisa, nyentuh. Atau kalau Bapak Ibu punya tongkat, sentuhkan tongkatnya begitu. Kalau itu nggak bisa, berarti dari jauh. Dan ini kayaknya yang harus kita ambil. Karena kalau mendekat ke situ,
Ini paling padat itu di sudut Hajarul Aswad ini. Karena kalau dihitung ibadah satu-satunya ibadah sunnah seluruh dunia saat itu yang bisa mengerjakan cuma satu orang. Apa itu? Mencium Hajarul Aswad. Nah kalau semua satu dunia cuma satu orang, kalau mau ngantri ya berarti tahun 2045 barangkali begitu. Belum tentu juga kan gitu ya. Jadi jangan memaksa berdesakan, kan itu madharat nanti. Apalagi kita ini kecil-kecil. Saya itu orang separuhnya saya ini. Masya Allah. Itu kalau sudah udah ini habis kita. Jelas ya? Nah itu. Jadi jangan memaksa mau mencium Hajarul Aswad, karena itu cuma fadilah, keutamaan, tidak sampai ditekankan. Kalau nggak bisa mencium, nggak bisa nyentuh, berarti cukup melambai. Mulai tawaf, lambaikan tangan ke arah Hajarul Aswad, pastikan kita sudah lurus di sudut. Ya, kemudian katakan apa? Bismillah Allahu Akbar. Jadi begitu siap, pembimbing yang mengatakan dari sini Hajarul Aswad, ucapkan apa Bapak Ibu misalkan? Bismillah Allahu Akbar, lambaikan tangan. Dicium nggak? Nggak dicium. Kalau selama benda ini nggak menyentuh Hajarul Aswad, nggak dicium. Berarti cukup. Bismillah, Allahu Akbar, turunkan. Jelas ya? Nah, baru mulai tawaf, keliling. Posisi Ka'bah di kiri kita. Nah itu seragam kayak sholat tadi. Nggak mungkin di kanan kita. Kita akan melawan arus namanya. Semua ke kiri, gini ya. Nah, jadi mulai dari Bismillah, Allahu Akbar. Bapak Ibu semuanya sama. Cuman yang perlu diperhatikan, kalau orang yang di depan kita, rombongan biasanya di depan sudah sampai sudut Hajarul Aswad, Bismillah Allahu Akbar, kita masih di sana, jangan. Ustadznya Bismillah Allahu Akbar, itu Bismillah Allahu Akbar, jangan. Tunggu sampai posisi kita lurus di Hajarul Aswad. Jelas ya? Jadi supaya kita nggak mulai ihram dari sebelum tempatnya. Kemudian untuk laki-laki disunnahkan, kalau bisa ya, kalau mungkin disunahkan untuk rommel. Rommel itu lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Satu lari-lari kecil terus sampai putaran yang ke-3 untuk laki-laki. Perempuan jalan biasa. Loh nanti istri saya hilang ketinggalan, larinya di tempat Pak. Jadi dampingi istrinya lari-lari kecil gitu. Nah itu. Tapi ini hukumnya apa? Sunnah. Kok padat betul, nggak mungkin bisa dan seterusnya, ya sudah, berarti udzur. Karena kalau pas padat luar biasa ya, kadang kecempet kanan kiri, depan belakang begitu. Nah disitulah ujian kesabaran. Nggak boleh komentar apa-apa, sudah diem, kita sibuk zikir, fokus ibadah kita. Karena kalau mau apa lo kamu, wah ini ribut di depan Ka'bah ini masalah nanti terhadap ibadah kita. Nah, ujian kesabaran seperti itu ya. Udah 3 putaran ini. Kemudian dari sudut Ka'bah tadi, yang boleh disentuh, yang boleh dicium hanya Hajarul Aswad. Yang disentuh kalau nggak bisa mencium sudut Hajarul Aswad, yang kedua rukun Yamani. Kalau nyentuh rukun Yamani apa dicium? Nggak dicium, hanya disentuh, diusap aja. Udah, kalau bisa. Tapi ini juga perlu perjuangan. Ya. Jangan dibayangkan jamaahnya cuman 9 orang ini, jangan. Kalau itu corona mungkin gitu ya. Jelas ya, padat orang, ribuan orang katakanlah. Semua itu atas bawah, Masya Allah ya mereka. Dan itu nikmat Allah. Satu ibadah yang luar biasa. Jadi kalau kita renungi umroh, tawaf, haji, Masya Allah, luar biasa syariat Allah. Allah bisa menggerakkan hati manusia dari seluruh penjuru dunia untuk mengamalkan satu ibadah yang sama di tempat yang sama dalam keadaan yang sama. Masya Allah, luar biasa. Orang suruh muter itu, kalau secara akal ngapain coba? Tapi karena itu ibadah, jadi kerjakan. Nah seperti itu. Nah, kemudian dari sudut Yamani itu satu sudut sebelum Hajarul Aswad. Nah, nanti digambarkan ya. Insya Allah tergambar ya. Gambar. Tadi mulai dari sini tawaf. Sampai sudut Yamani di sini lurus. Sudut Yamani yang ada garis emas di situ dia di sudutnya itu ya.
di kiswahnya ada garis emas. Nah, begitu masuk baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau dari sini ke sana tadi baca apa? Itu bebas. Baca Quran boleh nggak bincang-bincang? Boleh. Ngobrol boleh, tapi yang baik tentunya. Baca Quran boleh, mau baca doa apapun boleh. Begitu sampai sini Nabi mengajarkan ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah, diperbanyak boleh, dicampur doa yang lain boleh, sampai ke sudut Hajarul Aswad. Berarti dapat berapa putaran? 1 putaran. Mulai lagi sampai di sudut Hajarul Aswad kembali. Lambaikan tangan, bismillah Allahu Akbar, muter lagi. Putaran kedua laki-laki masih lari-lari kecil tadi. Terus begitu sama sampai ketiga laki-laki, keempat sudah jalan biasa. Apa yang dilakukan dalam putaran 1 sampai 7 sama. Jelas ya? Sudah sama. Baru putaran ke-7 sekarang ini. Tek 6 selesai, 7 ya. Jalan sampai sini baca Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai sudur Hajarul Aswad, terakhir enggak lagi bismillah Allahu Akbar, enggak lagi melambaikan tangan. Yang ke-7, penutup yang ke-7 tidak lagi bismillah Allahu Akbar. Berarti yang terakhir adalah awal putaran yang ke-7 baru bismillah Allahu Akbar. Selesai yang ke-7 enggak lagi melambaikan tangan. Kalau bisa mencium enggak lagi mencium, enggak lagi menyentuh kalau bisa menyentuh, kalau enggak bisa enggak lagi melambaikan tangan. Tawaf sudah selesai. Mulai minggir. Cari tempat. Berarti selesai tawaf. Ya. Jelas tentang tawaf ini ya. Selesai tawaf, baru syariat berikutnya adalah sholat 2 rakaat selepas tawaf. Laki perempuan sama. Begitu selesai yang ke-7, kain ihram dikembalikan ke pundak untuk menutupi, ittiba'nya selesai, berarti tangan masukkan lagi, naikkan lagi kain, menyelimuti atau menutupi 2 bahu. Kemudian ikuti arahan pembimbing, cari tempat di depan makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu kalau ini Ka'bah, tadi di sini sudut Hajarul Aswad, di sini ini makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu. Itu ada kerenjangnya yang bentuknya kayak begini kerenjang, di dalamnya itu batu, itu bekas telapaknya Nabiullah Ibrahim. Jadi makam bukan kuburan loh ya, makom tempat berdiri. Dulu karena Ka'bah itu sudah agak tinggi, beliau perlu pijakan kaki untuk supaya meletakkan bata yang paling atas itu nyampe. Nah begitu. Nah itu namanya makom Ibrahim. Nah disinilah area sholat itu asalnya. Itu sudah dikondisikan. Ya orang sholat di situ, ya semua yang sholat di situ. Kalau nggak dapat tempat di situ, dimanapun dari area di Masjidil Haram, mana yang lebih mudah bagi kita. Jangan memaksakan diri. Sini, laki perempuan di situ sudah ada ruangnya, tapi biasanya terus campur karena khawatir hilang tadi. Nah sholat di sini, sholat 2 rakaat. Sebelum sampai di sini kita baca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Sebelum sholat tadi, posisi kain ihram jangan lupa sudah kembali diselimutkan menutupi 2 pundak. Kemudian kita katakan wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, baru kemudian kita sholat 2 rakaat. Berarti posisi kita tetap suci, nggak boleh berhadas, nggak boleh batal ya. Kalau batal berwudu ya. Nah sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama Al-Fatihah kemudian Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Habis itu mau doa silahkan, waktunya seberapa silahkan mau doa, yang penting diperhatikan kemaslahatan jamaah yang lain. Jangan karena ingin doa panjang padahal ditunggu jamaah. Maka cari doa yang ringkas. Nabi itu menganjurkan doa yang jawami. Jawami itu doa yang ringkas tapi mencakup makna yang luas. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu namanya termasuk jawami'ud doa ya. Atau misalkan doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, terus sampai akhir doa. Nah baca doa ya. Nah itu di situ udah selesai sholat. Kemudian amal berikutnya atau rukun umrah berikutnya adalah siap untuk melaksanakan ibadah sa'i. Sebelum sa'i disunahkan untuk minum air zam-zam
selepas sholat tadi. Tapi sebelum itu atau setelahnya, kalau mungkin asalnya ini ya, habis sholat 2 rakaat kembali ke Hajarul Aswad. Asalnya begitu. Kalau bisa cium-cium atau sentuh. Kalau nggak bisa berarti sudah. Ya, cukup isyarah saja cukup. Tapi nggak baca apa-apa, sudah. Jelas ya, bukan Bismillah Allahu Akbar lagi, nanti mulai tawaf lagi. Jelas ya, cukup lambaikan, udah. Atau kalau bisa cium, dicium. Ini asalnya dari setelah sholat 2 rakaat ba'da tawaf, ya. Tergambar situ ya, jelas. Nah, habis itu kemudian kita siap sa'i. Sebelum sa'i disunahkan minum air zam-zam. Lagi perempuan minum air zam-zam. Nanti sebagian yang kita minum setelah kita minum, sisakan sebagiannya untuk kita tuangkan ke kepala kita. Jadi habis minum, misalkan sisa segini, atau kita minum 2 gelas tambah, atau misalnya 3 gelas silahkan. Cuman diperhatikan kalau kita habis minum itu biasanya beser, diperhatikan kita masuk mau sa'i. Karena kalau di Masjidil Haram itu toiletnya jauh. Kalau keluar barangkali bisa 1 kilo ya. Di sana masuk lagi, temannya sudah dapat 2 putaran, kita baru pulang dari toilet. Maka dijaga betul kalau bisa. Dan itu bisa. Kalau azam kita kuat bisa. Ya, Anda pernah bawa jamaah, asalnya di sini ini bisa dikatakan beser. Dikit-dikit pengen pipis, pengen pipis. Begitu tawaf, jaga, kuatkan niat. Pokoknya saya harus selesai sampai sa'i. Sampai sa'i, sampai pulang cukur, tahallul, enggak pengen pipis. Baru di hotel udah balas dendam. Nah itu. Jadi seperti itu. Ya, nah. Jadi dijaga wudhunya karena harus diantar itu. Nanti harus ada yang nganter, mutawifnya. Kalau pembimbingnya cuma 1, misalkan begitu ya, nggak ada yang lain misalkan. Nah ini repot jamaahnya. Jadi dijaga betul, ya. Nah, kemudian setelah minum air zam-zam, diminum, dilihat seukuran mana kita haus, barangkali habis itu silahkan diminum. Doa minum air zam-zam. Kata Nabi SAW, ma'u zam-zam 5 suribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Nah, niatnya apa? Oh, saya niatnya ingin misalkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya sudah, dipasang niat dalam hati situ. Karena itu kalau saya contohkan Al-Imam Ibnu Huzaimah, itu Imamul A'immah, ilmunya luar biasa. Ditanya, ya Imam, kamu kok bisa dapat ilmu seperti ini dari mana? Dari Allah. Bagaimana caranya? Kan Nabi mengatakan air zam-zam itu tergantung niat yang meminum. Lah saya setiap minum air zam-zam, saya minta kepada Allah agar saya diberi ilmu yang luas. Nah, ini hasilnya. Masya Allah. Itu kita yakini. Tapi jangan yakin kepada sebabnya toh tanpa bersandar kepada pemberi sebab. Ini sebab. Katakanlah kalau obat itu obat. Kita yakinin obat yang sangat mujarab karena dinaskan oleh Nabi SAW. Soal nanti hasilnya seperti apa? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mujarab dari obat-obatnya dokter itu. Air zam-zam. Kenapa? Ini ciptakan siapa? Allah. Yang menjelaskan itu obat Rasulullah. Rasulullah dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum diniatkan. Nah, doa yang warid diantaranya, doa minum air zam-zam diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, penawar dari segala penyakit. Nah, kalau dengan kemudian Allah ijabah, kita punya penyakit, hilang semua penyakit kita, mudah nggak bagi Allah? Mudah. Tapi yakin jangan bersandar kepada air zam-zamnya, bersandarnya kepada Allah. Karena kenapa ini perlu ana ingatkan? Banyak orang nggak sukses dalam berdoa, dalam berobat itu karena bersandarnya kepada obat lebih besar daripada bersandarnya kepada Allah. Wah, ini kalau obat dari dokter ini wes jos pokoknya. Penyakit gaspol misalkan begitu. Akhirnya digas botol sama penyakitnya. Enggak mari-mari, enggak sembuh-sembuh. Jadi bersandar kepada pemilik sebab siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini Allah ini sebab. Sehebat apapun sebab, kalau engkau tidak kehendaki, maka jadi sehebat apapun sebab, kalau Allah enggak kehendaki, maka tidak akan memberi apa? Manfaat apapun. Jelas ya? Sudah minum air zam-zam, kemudian berjalan menuju Bukit Sofa. Nanti kemana ini? Sudah ada pembimbingnya, ya, sudah ada pembimbingnya.
Pokoknya ikuti pembimbing itu. Jalan naik ke Bukit Sofa. Begitu mendekati Bukit Sofa, baca ayat Allah Subhanahu wa taala, Innas Sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihima ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Panjang saya nggak hafal, dihafalin. Bagaimana kalau nggak hafal betul? Ya sudah dibaca, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Dah, misalkan. Allah Maha memberi udzur. Tapi usaha dulu dibaca. Ya. Kemudian apa? Dilanjutkan, abda'u, kalau saya abda'u bima bada Allahu bihi. Saya memulai sa'i dari tempat yang Allah memulainya. Allah memulai dengan menyebut Safa. Innas Safa baru Marwah. Berarti sa'i dimulai dari atas bukit Safa. Ini kalau zaman Nabi bukit betul atas turun. Kalau kita dapat lantai pertama baru ada kayak turun. Mungkin segitu karena tapi sudah dibangun jadi kayak nggak terasa. Kalau lantai atasnya dan atasnya lagi itu sudah rata begini karena itu sudah bentuknya bangunan dak begitu. Nah, nanti tinggal dapat yang mana. Yang jelas sa'i di situ, ya. Nah, jelas ya, sa'i, mulai sa'i. Jadi baca tadi, Innas Safa wal mar'ata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bih. Saya mulai dari apa yang Allah mulai dengannya. Kemudian kita naik ke Bukit Safa. Di atas Bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Misalkan ini Ka'bahnya, jadi menghadap ke sini. Kalau di Bukit Safa masih kelihatan dikit-dikit gitu dari celah-celah jendela. Jadi menghadap ke Ka'bah. Kalau nggak kelihatan ada garis saf salat itu. Nah, ikuti garis itu. Di atas Bukit Safa mengucapkan dzikir. Angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah dah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu ya, dibaca itu. Kemudian apa? Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Seperti yang sudah ada di buku itu. Dibaca doa itu jadi 3 kali ya, takbir saja, kemudian takbir kalimat thayyibah, jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu syai'in qadir. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdah, nasara abdah, anjaza wa'dah, wa nasara wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai itu, kemudian doa. Silahkan doa apa saja. Ya, doa apa yang kita bisa doa? Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Posisi angkat tangan, menghadap kemana? Ka'bah. Nah, jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu wa kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, nasara abdah wa nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus doa. Misalkan apa? Allahumma alim ma yanfa'uni wanfa'ni wa lam tanwi zidni ilman nafi'ah. Minta apa? Enggak bisa itu mesti ya Allah. Hambamu sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba ya Allah. Kasihanilah hamba dan silahkan. Habis itu baru Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian la ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu wa kulli syai'in qadir, la ilaha wahdah, nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus doa lagi. Doa lagi sebagaimana yang kita inginkan, terus ditutup lagi dengan itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu wa kulli syai'in qadir, la ilaha wahdah, nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai. Selesai di atas Bukit Safa. Baru turun jalan. Turun jalan. Mulai sa'i. Jelas ya? Mulai sa'i. Nah, dari Bukit Safa nanti kira-kira segini ya, satu tiang sana lah ya, mungkin 30-an meter. Nanti di atas itu ada neon hijau. Kalau dari Safa dekat ya, kira-kira 30 meter. Ada neon hijau. Setelah garis neon hijau itu, bagi laki-laki disunahkan lari sekuat-kuatnya. Lari sekencang-kencangnya. Kalau dalam hadis dulu Rasulullah SAW lari di situ sampai kain ihram beliau berputar, meluntir gitu loh. Saking kencengnya lari beliau.
Nah, jadi begitu nginjek batas neon hijau sudah lari. Apa yang dibaca saat dari satu neon sampai selesai neon itu? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Jadi ulang gak Pak? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram sampai lari. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram sampai selesai lampu hijau yang di ujung sana. Jelas ya? Habis itu terus melanjutkan. Dan nanti kalau yang laki lari, ibu-ibunya gimana? Ibu-ibu kan nggak lari. Nanti selesai sana ditunggu nggak apa-apa. Minggir dulu ditunggu. Kayak tawaf itu istirahat boleh nggak sih? Boleh. Istirahat yang lumrah tapi. Ya istirahat pulang tidur. Itu terputus ya. Istirahat disitulah capek. Mau minum silahkan. Oh makan dulu lah misalkan. Silahkan kalau bawa makanan. Gitu. Mbak Elbeng misalnya silahkan dicokot-cokot di situ. Ya boleh. Kan itu bebas meskipun disebut sholat. Demikian juga ketika sa'i ini bebas. Nah ketika sa'i ini nggak dipersyaratkan dalam keadaan toharoh, suci enggak. Jadi kalau berhadas ketika sa'i nggak ada masalah. Yang disyaratkan suci adalah tawaf plus sholat 2 rakaat selepas sholat. Jadi kalau berhadas silahkan nggak ada masalah. Pengen kentut aja nggak apa-apa. Udah ya. Nah ini lari tadi dari lampu neon hijau sampai selesai neon hijau itu, kemudian jalan biasa naik ke Bukit Marwah, sampai di atas Bukit Marwah menghadap ke Ka'bah. Ini kayaknya udah nggak kelihatan ini, udah buntu bangunan. Tapi ikuti garis di situ, menghadap ke sana. Dan kalau padat, makanya dihafal doa yang ringkas, karena kalau padat kadang-kadang sama askar sudah disuruh jalan. Jalan, karena ngantri. Kalau semua berhenti nggak cukup tempat itu. Seperti kemarin saya terakhir, karena padat betul, jadi doa sambil jalan. Karena nggak bisa kita berhenti dorong sama askar. Karena kondisi nggak memungkinkan. Karena kalau ini berhenti, udah numpuk manusia di situ berbahaya. Nah, jadi jangan kita ngerasani askar, wah ngawur orang mau ngamalkan sunnah diusir-usir. Karena ini sunnah, masalahnya lebih besar, mereka harus jalankan. Makanya begitu naik ke Bukit Marwah, udah kita menghadap kiblat sambil jalan nggak apa, Allah Akbar dan seterusnya tadi. Kok ternyata belum selesai, ya sudah sambil turun itu kita baca, kita selesaikan. Jelas ya? Nah, jadi amalan di atas Bukit Marwah sama dengan amalan di atas Bukit Sofa. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1. Berarti sampai Marwah menuju Sofa putaran kedua. Jelas ya? Sama amalannya sama. Nanti dari Marwah ke Sofa ini jarak lampu hijau agak panjang karena dari kedekatnya ke sini. Ya. Nah, sama sampai lampu hijau lari lagi dengan baca tadi Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Terus begitu 1 2 3 4 5 6 7. Berarti berakhir di atas Bukit Marwah. Begitu yang ketujuh nggak lagi membaca zikirnya. Jelas sama dengan tawaf tadi. Begitu sampai yang ketujuh nggak lagi baca zikir yang di atas Sofa atau Marwah. Cukup selesai sa'i. Baru nanti ke sini keluar. Kalau pembimbingnya mau keluar lewat pintu Marwah, ya berarti keluar ke sana ke halaman belakang. Nanti muter, tinggal menuju ke tempatnya masing-masing. Artinya sa'i sudah selesai. Tergambar ya? Sa'i selesai. Mudah kok. Habis itu apa berarti? Tahallul. Mencukur rambut. Bagi perempuan bisa dilakukan di situ, bawa gunting. Dari hotel, dari rumah bawa gunting, disiapkan di tas kecilnya. Nah, nanti cari tempat yang nyaman biar digunting sama suaminya, atau perempuan sambil perempuan saling menggunting rambutnya. Untuk perempuan yang diambil berapa? 1 anmulah. 1 ruas jari dari ujung rambut diambil semua rata, sisakan 1 ruas jari, gunting secara rata. Ketika sudah digunting begitu, berarti sudah selesai ihram. Yang tadinya haram dalam ihram jadi halal. Laki-laki cukur. Kalau cuman pakai perselisihan ulama di madhab, digunting 3 helai rambut cukup. Tapi yang sunnah Nabi SAW sesuai dengan dalil dalam Al-Quran itu muhallikin au muqassirin. Kalau muhallikin ini yang paling dicintai Nabi afdal, karena Nabi doakan sampai berkali-kali, itu dicukur habis, gundul, botak, pelontos sudah. Kalau enggak muqassir dipendekkan, dikurangi tapi secara rata.
Kalau bicara madhab ya tadi 3 lembar gunting. Makanya di pintu Marwah itu banyak yang nawarin gunting, tahlul itu, gunting itu. Bayar tapi itu maksudnya. Jangan sini bayar. Entah 5 real, entah 10 real, nggak ngerti, yang jelas gitu ya. Nah, makanya ikuti arahan pembimbing, nanti diposkan di cukur mana. Di tukang cukur itulah. Nanti silahkan pilih. Kalau mau yang afdol digundul botak habis, bersih. Kalau mau yang di bawah itu berarti dipendekkan, tapi rata, itu yang sesuai dengan dalil, rata. Kalau toh dipendekkan rata semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu sudah selesai. Kalau belum cukur, lah males saya udah ngantuk mau tidur dulu. Berarti dia masih ihram. Belum tahallul, masih ihram. Pakaian nggak boleh wangi-wangin, pokoknya larangan ihram masih berlaku sampai tahallul. Jelas ya? Nah, nyukur kepala kita ini satu orang paling 1 menit lah, nggak nyampe. Apalagi yang rambutnya tipis, kepalanya rata, udah selesai setengah menit. Nah itu, yang lama malah yang mendekkan itu. Nah dari situ udah selesai ibadah umroh kita, antum sudah menunaikan ibadah umroh. Nah itu yang bisa kita jelaskan dari penjelasan tadi. Kemudian nanti dari selesai umroh ya, selesai untuk tahallul itu kan keluar masjid, jangan lupa keluar kaki kiri, baca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dah, kemudian selesai itu silahkan aktivitas berikutnya ikuti arahan travelnya. Kalau mandiri ya sudah, silahkan mau ngapain silahkan. Nah itu tata cara ibadah umroh. Sebatas anak berupaya menjelaskan, insya Allah meskipun nggak dipraktekkan kayaknya bisa difahami ya, insya Allah begitu. Monggo kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Silahkan Pak. Waalaikumsalam. Masuk masjid. Ya, jadi yang ana tahu sebatas ilmu yang sampai ke ana, minumnya air pertama dari minum air zam-zam itu setelah sholat 2 rakaat dan siap untuk melaksanakan sa'i. Jadi habis sholat nanti menuju ke air zam-zam, dan ini lebih mudah karena posisi air zam-zam itu di pertengahan antara tempat kita tawaf nanti ke tempat sa'i, disiapkan di situ air zam-zam, dan itu yang diamalkan oleh hampir semua jamaah umroh hanya seperti itu. Saya belum pernah melihat yang minum air zam-zam dulu sebelum sholat, karena sunnahnya habis tawaf itu sholat, maka disebut sholat sunnah ba'da tawaf. Nah baru habis itu minum air zam-zam dengan cara tadi, diminum, habis diminum sebagiannya dituangkan ke kepala, diratakan begitu ya. Tapi jangan banyak-banyak nanti dibecek tempatnya di situ ya. Kira-kira yang tidak menetes terlalu banyak, diratakan. Itu satu. Kemudian tentang zikir tadi Pak, zikir tadi yang ada dalil khusus untuk zikir itu hanya satu ketika melambai Bismillah Allahu Akbar di Hajarul Aswad. Yang kedua Rabbana Atina dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Adapun di situ bebas Pak zikir. Seperti yang Bapak tadi misalkan ada 4 kalimat yang dipakai Subhanallah, Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar misalkan begitu, itu silahkan boleh dibaca. Jadi boleh zikir, boleh baca Quran, boleh doa, apa saja pokoknya. Bahkan ulama mengatakan tentang zikir Rabbana Atina itu dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad itu, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kemudian dia baca dengan sungguh-sungguh, khusyuk saat itu, meskipun sulit loh khusyuk pada saat itu, karena berdesak-desakan. Kemudian Allah ijabahi, maka selesai untuk dia kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya.
Iya betul. Kalau yang mengatakan batal, bapak senggol sama istri aja batal pak. Iya toh? Karena istri asalnya orang lain, bukan mahram detiyah. Makanya kalau di mazhab Syafi'i, suami sentuhan sama istri batal wudunya, kan begitu. Kita ambil itu katakanlah, tapi ketika kondisi darurat maka tidak dihukumi sebagai pembatal. Ya, itu. Apalagi misalkan kita menguatkan sentuhan suami istri itu yang batal maksudnya yang kumpul. Kalau sentuhan biasa nggak batal, udah selesai. Katakan kita ambil madhab Syafi'i, yang sentuhan bukan mahram asal, itu membatalkan wudhu. Maka kondisi darurat seperti itu ditoleransi. Contoh begini pak, kaidahnya orang beser, kan nggak bisa dia pak. Beser yang keluar air kencing terus nggak bisa. Lo tadi ihramnya harus kosong semua, nggak boleh pakaian apapun. Nah orang semacam ini kalau nggak dipakaikan pempes, nah ini runyam, menajisi sak masjidil haram misalkan gitu ya. Nah berarti dibolehkan nggak pakai pempes dia? Boleh. Nah penjelasan ulama, orang yang seperti ini semua pembatal wudhu batal baginya kecuali ini, kecuali besernya. Nah begitu. Seperti misalkan wanita pendarahan, nggak bisa dibendung ini wanita ini. Sudah pakai pempes, sudah apa, pokoknya darah keluar tanpa bisa dia kontrol, namanya penyakit. Kalau pakai madhab jumhur ulama ini batal wudhunya. Tapi apa penjelasan ulama? Ini namanya darurat. Semua pembatal wudhu batal baginya kecuali itu, keluar darah tadi. Nah ini kecuali keluar kencing yang tidak bisa terkontrol. Jadi Islam mudah. Lah ini nggak mungkin pak, misalkan begitu sentuh wudhu, nggak jadi tawaf. Wallahi nggak jadi tawaf. Apalagi pas padat. Lah kalau kita temu teman-teman dari negara lain katakanlah yang juga mungkin orang kampung ya. Lah mereka ini rombongan ibu-ibu misalkan saling pegang jilbab. Ini bisa 10 meter pak. Sret, nggak peduli. Ada depannya antum singkirkan meskipun perempuan karena dia khawatir kalau lepas dari temannya hilang dia. Nah ini otomatis wajah antum nyentuh, batal saya wudhu. Kapan tawafnya? Maka diberi udzur tadi. Nah, wallahu a'lam. Ya, terlambat ya. Nah, jadi sebenarnya di Masjidil Haram itu kalau di samping-samping tangga turun itu, turun ke tempat tawaf itu ada tempat wudhu. Nah, kalau batalnya hanya karena kentut misalkan. Tapi kalau karena ingin pipis nggak bisa, harus keluar karena toiletnya di luar. Nah, kalau kentut aja misalkan batal, nanti bilang sama tadi, makanya bilang sama pembimbingnya saya berhadas. Nanti diantar agak minggir, di situ di dekat tangga itu ada tempat wudhu. Nah, wudhu di situ. Kalau enggak, misalkan bapak ibu bawa air minum, misalkan air minum bawa, nah itu misalkan bawa minggir untuk wudhu lah karena kondisi darurat nggak diminum, nanti minum air zam-zam itu untuk wudhu, silakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya anu aja mbah, kalau seperti itu namanya juga sudah kondisi darurat. Jadi niat hati aja. Jenengan apa yang diungkapkan sama Allah, udah gitu aja. Allah Maha tahu. Sampean misalkan doa nggak hafal, pakai bahasanya jenengan. Niki kan saged bahasa ngeten niki, ya ta? Nah, berarti pakai bahasa jenengan, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bisanya Allah Maha tahu kok. Mau bahasa apapun Allah ngerti. Gitu. Jadi doanya pakai bahasa Mbah mawon. Nggih. Wallahu a'lam barakallahu fiik. Dah? Ya. Ya. Ya.
Itu nanti teknis di mutawif ya. Kalau biasanya sih yang bawa kursi roda nanti bersama mutawifnya diumrohkan sendiri. Kalau anaknya mau ngawal berarti ikut itu, nggak di tempat tawaf sini. Ini yang Ka'bah tadi loh ya. Ka'bah itu kan nggak boleh bawa kursi roda. Berarti tawafnya di atas. Nanti misalkan jenengan kali ibu ngawal, ya sudah berarti di atas, tidak di ruang Ka'bah ini. Insya Allah begitu. Tapi nanti teknisnya kembali ke mutawifnya insya Allah. Udah, yang lain? Jadi kalau tata cara ilmunya tentang pelaksanaan ibadah umroh seperti itu yang saya sampaikan. Nanti teknis perjalanan, hotelnya seperti apa, saya harus bagaimana, nanti ke travel, ke pembimbingnya masing-masing. Insya Allah begitu. Udah cukup berarti? Insya Allah ya, cukup. Demikian insya Allah yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pemberat timbangan kita di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Bagi yang sudah, mudah-mudahan Allah jaga. Bagi yang akan berangkat, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah jaga. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah kemudian juga mudahkan untuk bisa segera berangkat menuju ke tanah haram ya. Demikian. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.